Nasihat kehidupan jangan diremehkan, apalagi sampai lalai, karena celakanya bisa sampai akhirat. Jika orang tahu karakter orang bertabiat ini, sudah bisa dipastikan orang baik tidak akan mau menjalin kerjasama atau hubungan dengan orang punya sifat ini. Ada satu dosa yang sering kita anggap sepele, tapi akibatnya paling berat di sisi Tuhan. Pemutus tali silaturahmi hanya karena ucapan yang tidak dijaga. Padahal lisan itu sehalus kapas, tapi bisa menjadi tajam seperti pisau yang membelah persaudaraan. Bagaimana caranya kita memperbaikinya sebelum terlambat? Pepatah populer mengatakan mulutmu harimaumu. Dalam Al-Quran, perilaku berbisik-bisik untuk memecah belah dikenal dengan istilah najwa, pembicaraan rahasia yang buruk. Sedangkan pelakunya sering dikaitkan dengan sifat orang, munafik dan pengikut setan. Waspadai orang fasik ini, kenali ciri-ciri ahli pemecah belah dan pemutus silaturahmi berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Mari kita bahas selanjutnya. Berikut adalah ciri-ciri ahli pemecah belah dan pemutus silaturahmi berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. 1. Suka mengadakan najwa, bisikan rahasia untuk berbuat dosa. Ciri utama pemecah belah adalah suka berkumpul secara sembunyi-sembunyi atau berbisik-bisik untuk merencanakan permusuhan dan menyebarkan desas-desus jahat. Dalil Al-Quran. Sesungguhnya pembicaraan rahasia, berbisik-bisik, itu termasuk perbuatan setan, agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati. Al-Quran Surah Al-Mujadilah 10. Karakteristik, bisikan mereka tidak mengandung kebaikan, melainkan bertujuan memicu rasa saling curiga antar saudara. 2. Suka mencela dan menyebarkan fitnah, Hamas dan Masyisyaim bin Amim. Mereka memiliki kebiasaan berjalan ke sana kemari untuk mengadu domba namimah dengan cara membisikkan perkataan buruk tentang seseorang kepada orang lain. Dalil Al-Quran, yang banyak mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah, adu domba. Al-Quran Surah Al-Qalam 11. Karakteristik, di depan bertingkah seperti teman, namun di belakang menghasut agar dua pihak saling bermusuhan. 3. Memutus apa yang diperintahkan Allah untuk disambung. Ahli pemutus silaturahmi secara sengaja merusak ikatan kekeluargaan dan perdamaian yang diperintahkan oleh agama. Dalil Al-Quran. Dan mereka memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan seperti silaturahmi dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Al-Quran Surah Al-Baqarah 27. Karakteristik, menolak berdamai, menjauhi kerabat tanpa uzur syar'i, dan merasa bangga saat berhasil membuat keluarga atau sahabat saling bermusuhan. 4. Bermuka dua, khas orang munafik. Al-Quran mencatat bahwa sifat pemecah belah ini sangat melekat pada kaum munafik yang tidak senang melihat umat Islam bersatu. Dalil Al-Quran. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka menyendiri dengan setan-setan, para pemimpin, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berurusi olok. Al-Quran Surah Al-Baqarah 14. Karakteristik, menunjukkan wajah manis dan mendukung persaudaraan di depan Anda, tetapi berbisik menghancurkan Anda saat berada di kelompoknya. Memiliki penyakit dengki gil di hatinya. Mereka merasa tidak tenang atau gelisah jika melihat orang lain hidup rukun, damai dan saling menyayangi. Dalil Al-Quran. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Al-Quran Surah Ali Imran 120. Akibat buruk pelaku pemutus silaturahmi dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan keras bagi pelaku perusakan hubungan. Ini berupa laknat, kebutaan hati, dan tuli dari kebenaran. Maka apakah kaummu jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, lalu ditulikannya pendengaran mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Al-Quran Surah Muhammad 22-23. Semoga kita semua dilindungi Allah dari perbuatan yang membuat kemurkaan Allah. Ini sebagai pengingat kita semua. Jangan sampai lalai sebab penyesalan tak ada gunanya jika sudah tiada. Karena dosa kepada Allah bisa saja Allah mengampuni karena Allah Maha Pengampun. Namun jika kesalahan atau dosa kepada sesama manusia, apa yang terbenam dalam pikiran kita jika seseorang rusak atau hancur atau terpecah belah karena lisan, apakah bisa memaafkan kita? Sekelumit konten sederhana ini diharapkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari menjaga lisan. Lisan bisa membuat mulia, namun karena lisan membuat kita celaka, bahkan celaka hingga akhirat.